Oke, ini soal 7.11 ya dari buku Griffith. Eh, di sini ya ada square loop ya, loop persegi is cut off is cut out of a thick sheet of aluminium ya, dipotong dari selebaran aluminium. It is then placed so that the top portion is in uniform magnetic field B. Ya, ini kemudian diletakkan sehingga pada bagian atas tuh, di atasnya ini apa namanya, memberikan kontribusi medan magnet yang seragam ya. Nah, di sini and is allowed to fall under gravity, dan sangat ada kemungkinan di sini bahwa ini jatuh ke bawah akibat pengaruh gravitasi gitu ya. Nah, oke ya, kita kita di sini nggak ada apa namanya clue medan magnetnya kemana ya. Ya udahlah. Di sini, if the magnetic field is 1 Tesla, ya, a pretty standard laboratory field, ya, standar skala laboratorium ya. Find the terminal velocity, kecepatan terminal dari loop dalam meter per second. Dan ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, velocity of the loop, terminalnya. Yang kedua, find the velocity of the loop as a function of time. Ya, jadi fungsi waktu. Nah, sekarang katakanlah misalkan kecepatannya tadi 90% dari kecepatan terminal. What will happen if you cut a tiny slit in the ring? Ya, break in the circuit. Ya, apa yang terjadi kalau kita hanya menggunting sedikit saja itu dari ring, ya, sehingga apakah merusak rangkaiannya? Ya, oke. Ya, anggap aja medan magnetnya masuk ya, B-nya masuk, gitu. Gini. Nah, oke. Kemudian yang ditanyakan ini kan sebenarnya ini ada dua hal, ya. Ada dua hal yang ditanya di situ. Ya, yang eh, yang pertama ya, itu sebenarnya ditanyakan itu eh, yang pertama kecepatan V fungsi T itu bagaimana. Yang kedua itu eh, apa namanya, berapa waktunya ya, T ya, T ketika ya, T ketika ya, V-nya itu sama dengan 90% kecepatan terminal ya, di mana VT itu eh, kecepatan terminal ya. Kecepatan terminal itu terjadi pada saat eh, percepatannya 0 ya. Nah, oke, ini balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Nah, kita langsung aja jawab ya. Nah, kita jawab ya. Yang pertama dulu, yang A. Nah, sebenarnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Yang ini sisa-sisanya ini kan gitu. Nah, oke, berapa kecepatan terminalnya? Ya, seperti biasa kalau kita membahas tentang eh, ini apa namanya, sebuah benda yang bergerak, ya ini kan bergerak ya. Kan dia ceritanya ini jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah kan artinya bergerak dia indikasinya. Maka kita membutuhkan ya, apa namanya, apa hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 di mana hukum Newton 2 kan sigma F yaitu sama dengan ya kan M kali A ya. Nah, di mana ini kan A-nya kan percepatan itu kan dv dt ya. Begitu. Nah, sekarang ini yang kiri ini adalah jumlah gaya yang bekerja. Nah, sekarang apa saja jumlah gaya yang bekerja? Ya, pasti pertama di sini, karena di sini ada medan magnet, maka pasti ada gaya magnetik ya, F M. Ya, jangan lupa vektornya. Lalu apalagi selain itu? Nah, karena di sini bendanya bergerak ke bawah, artinya dia dipengaruhi dengan percepatan gravitasi, sehingga ada yang namanya di sini gaya gravitasi ya. Sini M dv dt ya. Nah, pertama kita analisis dulu yang gaya magnetik ya. Nah, gaya magnetik ya,
Ya by definition ya, sudah kalian ketahui ya, gaya magnetik itu kan definisinya integral arus ya, integral elemen panjang dikroskan dengan B, ya. Nah, di sini dl-nya kemana ini? Elemen panjangnya di sini, ya. Elemen panjangnya di sini kan itu pada arah X ya, elemen panjangnya. Nah, arahnya pada arah X, ya. Nah, sekarang medan magnetnya kemana ini? Nah, medan magnetnya di sini ya apa namanya? Kan di sini kan medan magnetnya kan masuk, ya. Berarti asumsikan aja kan medan magnetnya masuk tadi, maka B-nya itu kan ke arah masuk ya. Masuk itu kan ke arah minus Z, ya. Begitu. Nah, ini jangan sampai kalian bingung ya menentukan elemen panjangnya ini ya. Berarti kan pada arah suku X tuh, elemen panjangnya itu, dl-nya itu. Nah, sehingga ini akan menjadi ya, ini masukkan ke sini ya. Ini I integral ya. Ini dlb. Nah, ingat elemen panjangnya ini kan vektor satuannya yang mana nih? X ya. X topi dikroskan dengan arah minus Z ya. Ini. Nah, X topi cross minus Z itu kan ya X, Y, Z. Berarti kan X cross minus Z itu kan kemana? Ke arah Y positif ya. Nah, sehingga kita punya sekarang ini ya. Ini IB, B-nya keluar, integral DL ini pada arah Y positif. Sehingga ini integral DL kan L, ya, sehingga kita punya I LB pada arah Y. Ya. Sehingga kita dapatkan gaya magnetnya itu ke arah atas ya. Arah magnetnya itu ke atas. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya gravitasinya? Oh ya, lupa. Ini ya, I ini kalian gunakan jawaban yang itu tadi ya. I ini kalian gunakan jawaban yang kalian gunakan problem 7.7 yang itu ya tadi ya. Mana tadi? 7.7 yang ada cari I-nya itu loh. Problem 7.7 itu ya. Mana tadi? 7.7 ini ya. Bagian A ya. Itu kalian bisa cek lagi di video yang problem 7.7 ya, bagian A di mana I-nya itu kan apa namanya? B L V per R. Nah, sehingga kita punya sekarang ini F gaya magnetnya itu sama dengan B kuadrat L kuadrat V per R, nah, pada arah Y ya. Nah, ini kan arahnya ke atas ya. Ini kan arahnya ini kan ke atas. Gaya magnetnya ke atas karena positif. Ya, ini kan positif nih. Nah, sekarang kalau itu kan gaya magnetnya. Sekarang bagaimana dengan gaya gravitasinya? Ya. Kalau gaya gravitasi, ya udah jelas gaya gravitasi kan arahnya ke bawah. Ya. Tentang gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi itu kan gravitasi rumusnya apa? Ya M kali G, ya. Kemana arah gaya gravitasi? Pasti ke bawah. Ya, minus Y topi. Ya, berarti ini indikasinya gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Ya. Nah, sekarang ini masukkan Fm sama Fg ke sini lagi. Ya, masukkan ke sini. Nah, sehingga kita punya kita punya B kuadrat L kuadrat V per R pada arah Y. Ini kan minus ya, minus Mg Y topi itu sama dengan M. Nah, sekarang V-nya kemana ini? Ya, kecepatannya kan ini ke bawah ya. V-nya ke bawah, sehingga V-nya itu kan arahnya ke bawah. V minus Y topi. Kan kecepatan ini kan searah dengan gaya gravitasinya. Sedangkan gaya magnetnya itu kan ke arah atas. Ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa apa tadi? V-nya itu kan ini ke arah bawah ya. V pada arah minus Y.
ya berarti indikasinya bahwa kecepatan itu kan arahnya nanti ke bawah, searah dengan gaya gravitasinya. Oke, selanjutnya di sini kan ya udah m dv dt pada arah minus y, ya. Y ini kan semua keluarin aja nggak apa-apa ini. Nah, sehingga kita punya b kuadrat L kuadrat V per R min mg sama dengan min m dv dt, ya. Nah, sehingga kalian bisa apa namanya, kalian bisa tukar ya, ini semua dikalikan negatif sehingga ini menjadi mg min b kuadrat L kuadrat V per R, ya. Ini sama dengan m dv dt, ya. Nah, semua tak kalikan seper m, ya. Tak kalikan seper m, ya. Sehingga ini kita punya ini g min b kuadrat L kuadrat per R V ini sama dengan dv dt, ya. Nah, untuk simplifikasi, untuk penyederhanaan, kita pilih saja yang melekat pada sini itu adalah katakanlah alfa, ya, dimana alfa itu sama dengan b kuadrat L kuadrat per R, ya. Sedemikian sehingga kita punya nanti dv dt itu sama dengan g min alfa v, ya, dimana alfanya, ya, ini alfanya itu kan sama dengan, ya, alfanya sama dengan tadi apa, b kuadrat L kuadrat, oh sorry, ini ada m ya, maaf, ini ada m-nya ya, karena semua dibagi m kan, ini dibagi m, ini, ya, dibagi m. Nah, ini kan ada m-nya berarti ya. Nah, ini dibagi m, ini, ya, dibagi m r, ya. Nah, sekarang kita belum memunculkan informasi kecepatan terminal, ya. Kecepatan terminal, ya. Kecepatan terminal itu kecepatan ujungnya, ya, terminal. Nah, kecepatan terminal terjadi pada saat percepatannya itu 0, ya. Sehingga percepatan itu kan apa? dv dt-nya itu 0, ya. Sehingga persamaan ini menjadi gimana nih? 0 sama dengan g min alfa v, ya. Sehingga di sini kecepatannya kan sama dengan kecepatan terminal. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa alfa v sama dengan g. Nah, kita dapatkan di sini kecepatan terminal itu sama dengan g per alfa, ya. Kita punya itu sekarang. Nah, sekarang balik lagi ke solusi ini, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke solusi yang tadi ini. Pertanyaannya, solusi ini itu apa? dv dt sama dengan g min alfa v. Ya, kita belum membicarakan solusinya. Nah, bagaimana solusi v fungsi t? Kan pertanyaannya kan ini, ya. Nah, tentu saja kalian bisa lihat di sini kan persamaan diferensial satu variabel yang sifatnya sederhana. Nah, prinsip persamaan diferensial, kumpulkan yang v sama v, sehingga keduanya ini dv, ya, ini g min alfa v bisa pindah ke bawah. Kan sudah satu ruas sekarang kan? Ini sama dengan dt. Ngilangin dv dt gimana? Integralin, ya. Nah, ini kan integral substitusi ya. Nah, pasti kalian bisa misalkan saja ini dv. Nah, ini sebentar, ini ya. Kalau kalian ingat kalkulus ya, kalau kalian sudah fisika, sudah semester 5 ini, yang gini-gini harus sat ya. Nah, ini kalian lihat ini ya, ini seper g min alfa v, permisalannya apa? Misalkan aja u yang atas ini, u yang bawah ini, u-nya adalah g min alfa v, ya, substitusi. Lalu turunan g min alfa v terhadap v apa ini? Sama dengan min a, min alfa, ya. Nah, integral dt apa? Integral dt ya t, jangan lupa tambahin ada konstantanya, ya. Nah, sehingga kita punya ini min seper alfa, integral ini kan sama dengan ln ya, ini ln g min alfa v sama dengan t plus c. Nah, sehingga kita punya ln g min alfa v itu sama dengan min alfa t plus c. Nah, kalau kita ingin menghilangkan
len-nya tinggal eksponensialkan aja. Eksponensialkan, sehingga len-nya hilang, kita punya G min alfa V, kita punya E pangkat min C ya, E pangkat min alfa T ya, eksponensialkan kedua ruas. Nah, E kan konstanta, C konstanta, sehingga kita bisa, misalkan dia adalah konstanta yang lain, sini, katakanlah A ya. A ini adalah suatu konstanta ya. Nah, sehingga kita punya di sini G min alfa V sama dengan A E alfa T. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Ya, pertanyaannya di sini A itu apa? A itu apa? Ya. Nah, kalau kita ingin mencari A, ya terserah, kita bisa misalkan aja dengan menggunakan syarat batas ya. Nah, asumsikan saja ketika dia masih pada keadaan awal, dia masih diam, V ketika T-nya itu sama dengan 0, itu nilainya 0. Nah, sehingga ini V-nya itu 0, sehingga kita punya G min alfa kali 0 sama dengan A E pangkat 0 ya. E pangkat 0 kan 1. A di sini alfa kali 0 ya G, maka kita punya G-nya sama dengan alfa. Nah, sehingga solusi yang tadi ya, sehingga solusi yang ini akan menjadi G min alfa V itu sama dengan A-nya sama dengan apa? G AE alfa T ya. Kumpulkan yang V, yang G sama G. Berarti kita punya di sini alfa V ya sama dengan G. Oh, ini kenapa A-nya belum hilang nih? A-nya sudah hilang ya. Ini A-nya sudah hilang. A-nya sudah hilang. Ini E pangkat apa tadi? E pangkat aku lupa. Min alfa T. Alfa T ya. Ini G 1 min E ya, alfa T ya. Sehingga kita punya V fungsi T ya, alfanya pindah ke bawah, berarti kita punya G per alfa 1 min E pangkat min alfa T. Nah, tadi kita punya bahwa kalau kita punya G per alfa tadi kan sama dengan apa tadi? G per alfa kan sama dengan ini ya. G per alfa kan sama dengan kecepatan terminal tadi. Ya, sehingga kita punya ini sama dengan kecepatan terminal. Ya. Maka kita dapatkan di sini ya V fungsi T itu sama dengan kecepatan terminal 1 min E min alfa T. Ya, sehingga kita sudah punya ekspresi dari kecepatan secara umum ya, dan menghubungkan dengan kecepatan terminalnya VT. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini ya, pertanyaan selanjutnya itu, nah kalau ya, nah kalau misalkan ya, nah sekarang jika ya, jika kecepatannya itu sama dengan 90% dari VT, lantas waktu yang dibutuhkan itu berapa? Kan begitu. Ya. Ya sudah, kembali lagi ke persamaan diferensialnya ini tadi. Ya, kita punya dari sini ya. Berarti V per V VT itu ya kan sama dengan 90% kan 0,9 ya. 0,9. Nah, di mana V-nya itu kan ini ya. V-nya itu kan adalah ini. Ya, masukkan itu ya, berarti kan V ini masukkan ini, berarti kan VT 1 min E pangkat min alfa T per VT ya sama dengan 0,9 ya. Nah, sehingga kita bisa coret ini ya, kita coret ini, coret. Nah, sehingga kita punya 1 min E pangkat min alfa T sama dengan 0,9 ini ya. Sehingga kita punya di sini E pangkat min alfa T itu kan 1 dikurangi 0,9 itu kan 0,1 ya. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, sehingga kita perlu menghilangkan ini. Kita kan butuh T-nya berapa? Ya, ini kan kita pertanyakan T-nya berapa. Nah, ya sudah. Agar eksponensial ini hilang, kita lenkan lagi. Ya, lenkan. Ya, len E pangkat min alfa T len 0,1 ya.
len E pangkat sesuatu, ya kita ingat-ingat ya, kalau kita punya perumusan len E pangkat sesuatu itu sama dengan sesuatu. Nah, sedemikian sehingga sesuatunya adalah min alfa T, sehingga kita tuliskan min alfa T ini sama dengan len 0,1. Sehingga kita dapatkan T-nya itu sama dengan min 1 alfa ya, len 0,1. Begitu. Nah, kita punya ini. T-nya sama dengan ini, ya. Alfanya berapa tadi? Alfanya itu masukkan yang tadi ya. Nah, begitu ya. Ya begitu. Nah, ini ya. Nah, ekspresi ini juga bisa atau nanti kalian eh, bisa coba ya. Apa tadi? Ini juga bisa kalau misalkan sorry, kalau ini ada ekspresi lainnya ya. Atau bisa juga ini nanti T-nya itu kan sama dengan eh, ini ya, seper alfa len 10 ya. Kenapa sedemikian? Nah, ya karena ini untuk menghilangkan minusnya. Ya, atau gini deh, logika matematisnya begini. Eh ini nih, ya. Si. Nah, gimana tuh caranya biar jadi 10 gitu. Nah, ini ya dari sini ya. Dari E pangkat min alfa T itu sama dengan 0,1. Kalau semuanya tak bagi ya, kalau semua tak inverse kan bisa juga gini. Ya, ini 1 dibagi 0,1. 1 bagi 0,1 berapa? 10 ya. Sedangkan ini jadinya E pangkat alfa T. Ini kan sama dengan 10. Nah, sehingga kalau kita lakukan eh, lenkan kedua ruas, ini sama dengan 10, maka di sini jadinya alfa T. Oh, sorry, ini len juga yang kanan ya. Nah, kita punya len 10 yang kita punya jadi len 10 sehingga kita punya T sama dengan 1 alfa len 10 ya. Terserah mau pakai ekspresi yang mana. Jawabannya itu hasil akhirnya masih sama kok. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kecepatan terminalnya berapa tadi? VT sama dengan G per alfa ya. Nah, dengan ya dengan VT sama dengan G per alfa ya, maka itu apa? T-nya itu sama dengan 1 alfa ya. Maka alfanya itu kan sama dengan eh, ini ya, VT per G. Nah, ini VT per G len 10 ya, gitu. Nah, ini T ketika kecepatannya 90% dari kecepatan terminal ya, gitu. Nah, sebentar, ini ada pertanyaannya lagi gak sih? Nah, ini mana tadi? Ini ya. Nah, itu sudah. Eh, Sebentar. Ini ya. How long? How long itu kan waktu ya. Seberapa lama? Find the velocity of the loop as a function of time. Tadi sudah. Nah, what would happen if you cut TD slit in the ring? Ya, berarti in the circuit. Nah, eh, kalau kita ingin tahu apa yang terjadi kalau misalkan kalau kita potong eh, slit kecil, ya, sebagian kecil, ya. Nah, ya kita belum menjawab itu ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, jika pada plat itu sedikit dipotong, ya. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, kalau ingin tahu apa yang terjadi ya kalian eh, bisa hitung VT-nya ya. Nah, apa tadi bahwa VT-nya tadi kan apa tadi perumusannya itu? VT kan sama dengan G, G per alfa ya. Kalian cek VT-nya. VT-nya berapa?
Nah, VT kan G per alfa. Di mana alfa tadi sama dengan apa tadi? Alfanya tadi kan kita pilih ini ya, alfanya kita pilih ini, B kuadrat L kuadrat per MR ya. B kuadrat L kuadrat per MR ya. G alfanya itu B kuadrat L kuadrat per ini MR ya. Nah, sekarang ya sudah kita eh, cari masing-masing gini ya. Eh, tadi yang diketahui apa di sini? Ya jangan lupa nanti kalau kalian punya yang diketahui di sini ada hal lain ya, bahwa apa? Medan magnetnya sebesar 1 Tesla ya. Nah, ini. Nah, itu besaran yang diketahui kan hanya itu masalahnya. Nah, di sini kita punya, nah kita harus tahu G-nya berapa, M-nya berapa, gitu ya. Nah, ya. Nah, nilai M-nya ini berapa ini? Kalau kita mencari M itu kan kita ingat eh, massa jenis ya, densitas atau massa jenis massa jenis aluminium. Ya, kenapa aluminium? Ya karena di soal diketahui aluminium, katakanlah eta ya. Eta itu kan apa namanya? Eta itu kan eh, M per V ya. Nah, di mana volumenya aluminium itu kan itu tadi kan karena bentuknya box ya, itu kan 4A kalikan L, luasannya dikalikan volume panjangnya. Nah, sehingga kita punya ini masanya itu adalah 4 eh, 4 eta AL ya. Nah, ya. Nah, nanti dari informasi dari yang diketahui itu nilai eta itu ya, jangan lupa ya, eta itu sifatnya sudah ada di eksperimen ya. Hambatan jenisnya itu sebesar 2,8 kali 10 pangkat min 8 omega meter. Nah, nanti kalian masukkan di situ. Nah, kalian masukkan ya. Nah, terus nilai hambatan jenis ya, R ya. R itu kalau di fisika dasar itu rumusnya apa? Rho L per A ya. Ya. Eta ya, rho L per A ya. Nah, kalau kita tuliskan bisa gini. Ini 4 L per A sigma ya. Sigma itu konduktivitas ya. Nah, kalau kalian masukkan itu nanti ya sehingga VT-nya itu akan menjadi ya VT-nya itu akan menjadi ini ya tadi GMR MR per apa sih ini? BMR per B kuadrat L kuadrat ya. Ini ya B kuadrat L kuadrat ya. Nah, B kuadrat L kuadrat ya. Masukkan semuanya ya. Ini G, M-nya tadi kan 4 eta AL ya. 4 eta AL, R-nya itu ya 4 L per A sigma ya. Dibagi dengan B kuadrat L kuadrat ya. Ya sudah masukkan semua besarannya ya. Nah, nanti masukkan semua besarannya, B-nya itu 1 Tesla, terus informasi eta tadi itu adalah tadi ya 2,8 kali 10 pangkat min 8 omega meter, terus informasi apa lagi? A ya, nilai A-nya ini kan bisa dicoret nih, nggak usah nih, nggak butuh kita A nih. Jadi nggak butuh A. Nah, terus nilai G-nya ya, nilai G-nya coba masukin ya 10 meter per sekon kuadrat. Terus masukkan apa lagi ya informasi yang belum ada ya. Eh, oh ya, ini L-nya kira-kira gimana? Kan sudah bisa dicoret ya. L kali L kan L kuadrat. Ya, sudah bisa dicoret. Nah, artinya semua besarannya sudah ada. Nah, dengan B1 Tesla, terus hmm, sebentar, apa lagi ya? Oh, astaga. Ini, maaf. Ini tuh rho ya. Ini tuh rho ya. Ini bukan eta, ini rho. Maaf. Ini rho, ini rho ya. Ini
Rho yang 2,8 itu rho hambatan jenis, aku lupa. Hambatan jenis ya. Hambatan jenis tuh ini ya, rho. Nah, sedang ini milik rho ya. Nah, ini milik rho. Ini aku lupa ya. Masa jenis ya, aku pantesan kok. Ini hambatan jenis tuh rho ya. Rho. Terus eta itu eh, eta itu masa jenis ya. Sorry. Duh, apa sih? Ini ini bukan masa jenis tuh, apa sih namanya? Ini hambatan jenis, betul. Ini hambatan jenis, ya. Ini hambatan jenis. Yang ini hambatan doang, ya hambatan resistornya. Kalian cek di fisika dasarnya rumusnya. Dan eta itu, ya eta itu massa jenisnya, ya 2,7 aluminium ya. Pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Yang ini massa jenis. Ya, ini sehingga nanti kalau kalian coba ya masukin ya, nanti kalian coba masukin angka-angkanya itu, kalau aku nemu sekitar 2,78an ya, atau sekitar astagfirullahaladzim, ini bukan 2,8 ini coba ya nanti kalau nggak salah ini sekitar 1,2 ya cm per sekon ya, dengan waktu T-nya itu masukin ya, T-nya itu masukin itu tadi ini ya, T-nya tadi VT per G ln 10, masukkan itu semua ya, VT per G, VT per G ln 10, G-nya 9 sorry kok 9,8, 10 ya meter per sekon kuadrat, dan VT-nya itu 1,2 meter per sekon. Nanti kalian ketemu hasilnya itu adalah sekitar 2,77 ya meter per sekon. Meter per sekon sih. Aduh, ini milisekon. Ya, kalian coba verifikasi itu. Nah, terus apa yang terjadi sekarang? Ya, kalau platnya yang dipotong tuh sedikit aja, ya. Dipotongnya di sini cuma bagian ini doang, ya dipotong a tiny slice gitu ya. Dipotong, apa yang terjadi? Dia tetap jatuh nggak kira-kira? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia sudah ada waktu di sini, ya. Ada waktu dia bergerak ke bawah dan ada kecepatan pasti, ya. Karena dia sudah ada waktu dia bergerak ke bawah, logikanya kan dia pasti bergerak ke bawah. Ya, artinya ketika dia dipotong, ya, maka ketika loop dipotong, ya dari mana fisiknya ini, ketika loop dipotong, ya, maka apa namanya? Maka apa loop apa namanya? Loopnya itu bergerak ke bawah, ya, bergerak jatuh bebas ke bawah, ya, bergerak jatuh bebas ke bawah, ya. Nah, dengan percepatan G, ya, dengan percepatan ya 10 ya tadi ya, 10 meter per sekon kuadrat ya, akibat ya gaya gravitasi ya. Jadi dipotong sedikit ya. Jadi meskipun dia dipotong sedikit ya, ya, dia tetap jatuh bebas ke bawah ya. Nah, jadi dipotong banyak sedikit dia tetap tidak terpengaruh ya, dia tetap apa namanya, ini kan dipotongnya besar, kalau dipotongnya sedikit gini, nah dia tetap jatuh ke bawah, begitu ya. Dah, begitu ya, aku pikir sampai sini saja ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan nggak?